Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Epifani yang kedua di tahun 2025 dalam ibadah raya GPI Jakarta. Marilah saya mengajak kita untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 36 ayat 5-10. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Marilah kita tinggikan Allah Tritunggal kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan Kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ibadah pada Minggu Epifania yang kedua ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari berdoa. Ya Allah yang kami puja, kami datang kepadamu pada hari ini meninggikan Engkau, merayakan Kristus, merayakan tampaknya wajah-Mu kepada kami, kepada dunia pada hari ini, pada Minggu Epifania yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah pada hari ini merayakan Engkau yang tampak itu, sehingga kiranya ibadah ini membangkitkan iman kami, membuatnya terarah, memandang Engkau dan mengenal Engkau. Berkatilah ibadah ini, sertailah dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Demikianlah Tuhan yang mempersekutukan kita sebagai gereja Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan membawa dan mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Kami datang kepadamu Tuhan membawa dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak percaya kepadamu, mata kami tidak terbuka untuk melihat bahwa kemuliaan Kristus itu dinyatakan di dalam kehidupan kami yang mungkin biasa saja. Ampunilah kami ketika kami melihat bahwa hidup kami berjalan begitu saja dan kami tidak melihat kemuliaan-Mu itu dinyatakan kepada kami. Ampunilah kami ketika kami berjalan dengan setiap hasrat dan ambisi kami sendiri, tapi tidak mengikuti Engkau. Ampunilah kami ketika kami mengambil kemuliaan bagi kami saja, bagi kami sendiri, dan kami tidak tampak di hadapan kami kemuliaan Kristus. Ampunilah kami Tuhan, dan kiranya kami disambut di dalam rahmat dan anugerah-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini berita pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami.
Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hatimu atasmu. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama yang dikehendakinya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Marilah kita persiapkan seluruh keberadaan kita bagi sabda Tuhan hari ini. Nyanyikanlah ubah hatiku seputih salju. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. You are the potter, I am a clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me
seperti dirimu. Kiranya nyanyian ini menjadi doa kami bahwa yang kami hasratkan dalam hidup kami terutama adalah menjadi seperti Engkau. Dan kiranya kami terus diubahkan mengarah kepada Kristus yang mulia itu. Karena itu biarlah hari ini kami memberikan diri kami, telinga kami, hati kami terbuka bagi sabdamu agar kami semua diubahkan melalui kebenaran sabdamu itu. Tuntunlah kami, tuntunlah kami. Dan biarlah hambamu yang sangat terbatas ini kiranya diperkenankan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Hati kami kiranya juga ditenangkan untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih kami menyambut sabdamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Kata Yesus kepadanya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Hari ini minggu kedua Epifania, kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana kemuliaan Kristus itu tampak dalam hal-hal yang barangkali biasa, seperti perkawinan di Kana ini. Hal-hal biasa di dalam kehidupan kita itu seringkali kita anggap biasa dan kita anggap berlalu begitu saja setiap hari tanpa bermakna. Seringkali kita punya slogan bahwa life is just flow like water, mengalir saja seperti air sampai pada akhirnya.
Banyak orang yang punya slogan demikian. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa di dalam atau di balik atau melalui hal-hal yang barangkali tampak biasa saja di dalam kehidupan kita, kita diajak untuk merenungkan bahwa ada kemuliaan Kristus yang tampak di sana. Kita diajak untuk merenungkan hal ini melalui peristiwa perkawinan di Kana. Perkawinan adalah suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini, dan kita tahu teks ini mengacu pada perkawinan dalam tradisi Yahudi di satu kampung yang bernama Kana. Kedua mempelai tidak disebutkan namanya, bahkan tidak masuk ke dalam teks. Hanya dituliskan bahwa ada perkawinan di Kana, tapi tidak ada peran kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan di sana. Dia anonim, tidak disebut sama sekali. Tapi kita segera diajak untuk menyasar bahwa perkawinan ini ada problem di sana, wedding ini ya. Ketika diadakan pesta perkawinan itu ternyata ada problem di sana. Dan problem itu adalah soal kekurangan anggur. Kita tidak tahu kenapa anggur itu bisa kurang. Pasti mereka sudah mempersiapkan segala-galanya dengan baik. Barangkali jumlah tamu undangan membludak, atau barangkali orang bisa meleset salah perhitungan porsi, atau barangkali ada satu orang yang terlalu banyak minum anggur sehingga yang lain tidak kebagian, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam tradisi Yahudi, kekurangan anggur ini bukan peristiwa yang sepele. Peristiwa ini bisa membuat keluarga dari kedua mempelai dan tentu kedua mempelai itu sendiri kehilangan muka, karena ini peristiwa yang sebetulnya amat sangat memalukan. Kalau sampai kekurangan anggur, berarti di sana barangkali dianggap bahwa Anda tidak serius mempersiapkan kebahagiaan ini, karena anggur itu kan salah satu simbolnya adalah kebahagiaan. Masa di momen bahagia ini Anda tidak menyetop kebahagiaan itu secara optimal? Barangkali kira-kira begitu mau ditarik-tarik tradisinya atau maknanya. Tapi kehabisan anggur berarti ini peristiwa yang memalukan. Tapi kemudian teks ini entah mengapa Ibu Yesus barangkali melihat masalah ini. Kita tidak tahu bagaimana Ibu Yesus bisa kepo di sana. Barangkali ini belum termasuk saudara juga, tapi entah bagaimana dia bisa intervensi di sana. Kita tidak tahu apakah dia kenal baik, apakah saudara, ataukah ini kebiasaan atau custom setempat untuk melihat tamu melihat bahwa kalau kedua mempelai ada problem tertentu dalam menyelenggarakan pesta itu bisa ikut campur di sana. Kita punya banyak pertanyaan tentang teks ini, tentang peran Ibu Yesus di sini. Tapi kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi yang menarik adalah bahwa Ibu Yesus langsung memberitahu Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Jadi masalah atau problem itu kemudian langsung diarahkan kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa Ibu Yesus atau Maria punya asumsi bahwa ketika masalah ini diarahkan kepada Yesus, maka akan ada penuntasannya atau solusinya. Tapi yang menarik bahwa Yesus tidak langsung meladeni ibunya. Yesus malah mengatakan dengan pertanyaan, dan ini adalah yang khas dari Yesus Kristus ya. Dia selalu bertanya balik ketika orang bertanya. Mau apakah engkau dari aku ibu? Saatku belum tiba. Dalam Injil Yohanes kita kerap diperhadapkan dengan dialog-dialog yang seperti ini. Ketika Yesus Kristus memberikan jarak tertentu atas siapapun, termasuk atas atau terhadap ibunya sendiri. Dia memberikan jarak
khusus. Mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Dialog-dialog lain Anda juga bisa temukan dalam Injil Yohanes. Sepertinya Yesus mau mengatakan bahwa sepertinya Injil Yohanes mau menampilkan Yesus sebagai sosok yang tidak bisa dikurung di dalam satu otoritas hierarkis tertentu di dalam dunia manusia, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Injil Yohanes mau menampilkan Yesus secara demikian. Kalau Injil Lukas beberapa minggu lalu yang kita renungkan menampilkan Yesus sebagai anak yang patuh kepada orang tuanya, sebagai seorang remaja. Tapi Injil Yohanes mau menampilkan Yesus berjarak dari otoritas ibunya, dari otoritas orang tuanya, dari otoritas orang lain, untuk menampilkan dia sebagai anak manusia yang memang betul-betul mulia dari dirinya. Minggu lalu kita merenungkan bersama teks yang cukup sulit dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu. Injil Yohanes di ayat 18 mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang menyatakan kemuliaan Allah itu sendiri. Artinya kemuliaan Allah itu sendiri tidak diberikan dari pihak lain, tidak diberikan oleh manusia, tidak diberikan oleh apapun yang di luar diri Allah. Sehingga kemuliaan Allah yang tampak dalam Kristus itu tidak diintervensi oleh orang tuanya, tidak diberikan oleh dunia, tapi tampak melalui dia. Dia menyatakan kemuliaan Allah. Mungkin sekali Injil Yohanes mau menampilkannya secara demikian. Tapi kemudian toh Yesus melakukan juga apa yang diminta oleh ibunya itu. Karena ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Lalu dilihat ada 6 tempayan di sana yang cukup besar ya. Masing-masing katanya bisa muat 80 sampai 120 liter. Artinya kalau bisa diisi semua itu jumlahnya amat sangat banyak. Barangkali bisa untuk tamu undangan 3.000 sampai 5.000 orang, barangkali masih bisa untuk kampung yang sangat kecil itu. Jadi ini solusinya bisa sangat banyak. Tapi tentu di tempayan itu isinya bukan anggur. Karena tempayan itu ketika Yesus mengatakan tempayan yang kosong itu, Yesus bilang isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tidak diisi dengan anggur, tapi diisi dengan air. Tapi yang menarik dari ayat yang ke-7 adalah bahwa pelayan-pelayan itu pun mengisinya sampai penuh. Artinya kalau satu tempayan itu isinya 80 sampai 120 liter, untuk mengisi air sebanyak itu di kampung yang bernama Kana, yang barangkali akses airnya juga terbatas, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada perusahaan air minum di sana tentunya. Bayangkan bagaimana mengangkut air yang kapasitasnya sebanyak itu. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pekerjaan yang merepotkan. Tapi kita hanya membaca teks ini, meringkaskannya begitu saja. Tidak mendetailkan kegiatan itu adalah kegiatan yang tidak mudah. Bagaimana mencari air sebanyak itu pada zaman itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi toh mereka mengikuti saja perintah yang sepertinya tidak masuk akal itu. Orang kan kehabisan anggur, kenapa Anda memerintahkan untuk mengisinya dengan air? Air itu bukan anggur. Dan ini amat sangat merepotkan mengumpulkan air sebanyak itu di 6 tempayan yang sangat besar itu. Tapi toh teks ini mengatakan bahwa pelayan itu hanya mengikuti saja. Pelayan-pelayan yang anonim, yang tidak bernama itu mengikuti saja perintah dari Yesus itu. Tapi kemudian teks ini mengajak kita untuk melihat bahwa sesudah mereka mengisinya sampai penuh, kata Yesus, sekarang cedok
dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Artinya apa? Para pelayan itu taat, walaupun dalam pikiran mereka barangkali mereka berpikir, waduh, kalau kami mengantarkan ini kepada pemimpin pesta dan dicicip itu adalah air, kemana muka kami? Pelayan-pelayan itu bisa berpikir demikian, bukan? Ini bisa sungguh memalukan. Tapi toh mereka taat saja membawa tempayan itu. Pelayan-pelayan itu menggadaikan rasa malu mereka barangkali. Rasa bertanya-tanya di dalam pikiran dan benak mereka. Tapi mereka bawa tempayan itu yang mulai berat, sangat berat, dengan jumlah air yang sangat banyak, dibawa ke hadapan pemimpin pesta, tentu disaksikan oleh orang banyak, tamu-tamu undangan. Risikonya besar sekali. Tapi toh mereka membawa juga tempayan-tempayan itu dengan terseok-seok barangkali, menggotongnya karena begitu berat. Dan seketika ketika pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menarik, pemimpin pesta itu tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Yang dia tahu ketika dicicip, air itu sudah bukan air lagi, tapi sudah menjadi anggur. Peristiwa di belakang layar dia tidak tahu. Yesus pun tidak melakukan hal macam-macam. Yesus pun tidak merapal doa. Yesus pun tidak melakukan aksi-aksi yang menunjukkan bahwa dia sedang melakukan mujizat. Tidak. Mujizat itu terjadi di dalam dan melalui para pelayan yang anonim itu, yang bersedia mengumpulkan air yang amat sangat banyak, entah berapa lama waktu dihabiskan dan bagaimana mengambilnya, tapi mereka lakukan itu prosesnya secara sangat alamiah dan berjerih payah. Lalu mereka menaruhnya, mengisinya pada tempayan yang sangat besar itu. Dan setelah mereka
bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita berikan persembahan kita sebagaimana Kristus memberikan diri bagi kita. Betapa hatiku berterima kasih. Kami berdoa kiranya Engkau memakai kami komunitas gereja yang kecil ini berkolaborasi, terhubung, bersinergi satu sama lain, dan juga terkoneksi dengan gereja seluruh Indonesia, seluruh dunia, menjadi satu rangkaian simfoni yang indah yang menyatakan kemuliaan Kristus kepada dunia, juga melalui hidup kami sehari-hari. Hidup yang mungkin tidak spektakuler, hidup yang mungkin reguler, lazim, ordinary, biasa-biasa saja, simpel dan sederhana. Tapi biarlah melalui kami bejana-bejana tanah liat yang penuh dengan kopal dan cacat, yang mudah pecah, retak, fragile. Biar melalui kami kemuliaan kami doakan juga buat negeri kami, tempat kami hidup pada hari ini, Indonesia. Banyak sekali penduduknya dan banyak sekali juga orang yang semakin hari menderita kelaparan. Kami berdoa Tuhan berbelas kasih. Kami tidak kekurangan sumber daya, kami tidak kekurangan sebetulnya. Tapi betapa tata kelola kami masih buruk, para koruptor masih diganjar dengan
mereka yang hari ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tuhan belas kasih. Kiranya Engkau melawat setiap kami, melawat mereka, menyatakan kesembuhan dan pemulihan, menyatakan kecukupan, memberikan jalan keluar dan kekuatan kita. Tuhan, kiranya Engkau belas kasih. Ini doa kami yang kami sampaikan. Hal yang berat di hati kami, apapun itu, kami bawa kekhawatiran, cemas, perasaan-perasaan yang dirongkong oleh trauma. Kami datang dan membawanya kepada, kami serahkan kepada, dan kiranya Engkau menjawab kami, ya Allah sumber dari sejati. Ini doa kami yang kami tutup dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang telah salah, seperti kami juga mengampuni yang telah salah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ke dalam kehidupanmu, ke tengah duniamu yang biasa rentan dan rapuh, hatilah itu di dalam Dia, dan hadapilah dan alamilah bahwa di dalam hal-hal yang biasa dan alamiah itu, engkau juga akan menemukan bahwa wajah Kristus bercahaya di tengah-tengahmu, dan kiranya orang lain dapat merasakannya. Jadilah saksi-saksi Kristus yang setia, sekaligus saksi Kristus yang penuh dengan kelemahan. Jadilah saksi Kristus dan pandanglah Dia, ikutlah Dia, diubahkanlah melalui Dia. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.